Kita bertemu kembali di Bang Muha. Kawan, kalian pernah nggak ngerasa pada suatu saat ketika kalian sedang mau melakukan apa, kemudian kalian tuh tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba gak mau aja, gak mau melangkah, gak mau gerak, kemudian gak mau mikir atau pikiran hilang. Pernah nggak sih? Jadi kalau kalian lagi tiba-tiba disuruh mau atlet suruh ngelangkah, rasa nggak bisa karena belum coba ya. Kemudian kalau lagi ngobrol tiba-tiba obrolannya hilang, kemudian fokusnya terbelah, kemudian nggak bisa mikir apa-apa. Pernah nggak sih? Pernah nggak? Kalian pernah? Spill dong di bawah. Gimana kalian menghadapi situasi kayak gitu? Coba spill di bawah di komen ya. Ya, jangan lupa di komen dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Ding 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 ding. Ya. Jadi di bahasan kali ini kita akan mengulik ya tentang satu hal yang memang kadang terjadi di diri kita dan kadang kita bingung cara mengatasinya bagaimana. Ya kan? Karena ini hal yang sering terjadi. Entah kalian itu sebagai karyawan, sebagai siswa, mahasiswa atau pengusaha, ini biasa terjadi. Ya, hal itu dinamakan dengan mental block. Mental block. Nah, apa sih mental block itu? Nah, jadi secara teori, mental block adalah kondisi otak, ya, kondisi saat otak melakukan penolakan terhadap pikiran ataupun ingatan tertentu. Ya, jadi otak ini udah nolak nih, nggak mau melakukan. Nah, nggak mau melakukan atau nggak mau memikir atau nggak mau nginget. Nah, itu adalah mental block. Artinya, saat mental block terjadi, Anda tidak bisa berpikir dengan baik seperti biasanya, khususnya dalam topik-topik tertentu. Jadi, dapat nih topik nih, tiba-tiba kalian blank aja. Beda dengan blank ya, kalau blank itu masih hilang. Kalau udah mental block ini udah gak mau aja, udah gak bisa keluar aja, ataupun kalau mau disuruh kerjakan gak mau. Dalam pembisnis ya, seperti saya sering melakukan seminar ataupun coaching ataupun mentoring terhadap para pembisnis pemula. Kadang-kadang dia gak mau melangkah, dia punya resource, dia punya kekuatan, kalian tuh punya, kalian bisa, tapi kalian nggak mau melangkah, ya kan? Itu mental block, kan? Nggak mau action dengan alasan berbagai macam alasan, itu mental block juga. Jadi bukan cuma pikiran, tapi juga kelakuan ataupun kegiatan, aktivitas yang nggak mau kita lakukan dengan dalih apapun itu, gitu loh. Ya, kalau spesifik dalam kesehatan mungkin pikiran kita nggak bisa menerima atau nggak bisa ngingat. Tapi mental block ini yang parah ketika kita di dalam bermasyarakat atau kita ketika bareng-bareng mau memulai sesuatu. Contoh, ada kolam renang, kalian itu udah bisa renang, tapi kan nggak tahu kedalaman ataupun nggak bisa baratnya nggak berani nyembur karena nggak tahu kedalamannya. Padahal sudah diberitahu sama pelatihnya bahwasanya kalau kamu nyebur itu nggak dalam kok. Ya, padahal dia bisa renang, tapi dia nggak mau nyembur.
takut alasan inilah, alasan itulah. Banyak alasan. Nah, itu namanya mental block. Padahal kalau dia nyebur, ya dia bisa renang. Kan? Akhirnya ketika dipaksa, akhirnya dia nyebur. Dan nyebur, akhirnya dia tahu bahwasanya, oh, aku bisa renang dan nggak dalam. Nah, kan nanti pasti jawabannya, lah dari tadi diingetin nggak mau, dari tadi dibilangin nggak percaya. Itu yang biasa muncul. Nah, itu hal-hal yang terjadi kawan-kawan mental block itu, dan itu biasa terjadi di dalam kalian. Entah kalian tuh berbagai macam lini ya, entah masih sekolah, mahasiswa ataupun pekerja, nggak tahu nih. Banyak terjadi mental block seperti itu. Disuruh bosnya nih, kalau kerja disuruh bosnya ngerjakan, menyelesaikan project, belum udah bilang nggak tahu. Nah itu nggak boleh. Kerjain dulu, coba dulu, kalian pasti bisa kok. Coba dulu, kalian pasti bisa. Jangan nggak bisa. Itu mental block, ya kan? Guru meminta kita mengerjakan tugas, kemudian kalian nggak mau duluan, alasan nggak bisa. Belum dicoba udah bilang nggak bisa. Nah inilah yang biasa terjadi di dalam pikiran kita. Nah, saya sharing seperti ini karena terjadi memang biasanya dalam kehidupan kita, dan itu kadang-kadang otomatis saja tanpa disetting, tiba-tiba mental blocknya datang aja. Nah, kalau kayak gitu kalian harus benar-benar menghadapinya dengan slow down baby. Jadi kalau udah kayak gitu, kalian memang jangan serta-merta lari dari pekerjaan itu, lari dari pikiran itu, atau lari dari segala macam tugas itu. Enggak, jangan lari dulu. Ya, ingat, hadapi segala macam tugas ataupun proyek yang diberikan. Semakin Anda bisa memacu diri untuk mengerjakan suatu hal yang besar, ya pasti berbanding lurus dengan penghasilan yang juga besar. Dalam arti penghasilan bukan cuma duit ya, tapi hasil. Hasil itu bisa berupa pengalaman, bisa berupa uang, materi, ataupun ya suatu nilai yang sangat besar lah. Pastinya pengalaman itu suatu nilai yang juga lebih besar daripada hanya uang. Kan gitu. Nah, jadi jangan sampai kita merasa apa ya, orang bilang itu nggak bisa dulu lah. Nah, banyak sekali orang yang mengalami mental block ini karena mungkin satu rasa ketakutan yang sangat tinggi. Karena kenapa orang nggak mau melangkah dan cenderung terblok? Hal yang pertama mungkin karena ketakutan yang terlalu tinggi. Nah, belum udah takut. Aduh, nanti gimana? Nah, jadi banyak pertanyaan dalam otaknya sendiri yang nggak bisa dikeluarkan. Coba, apapun yang ada di dalam otak pikiran itu, coba tanyakan, diskusikan kepada guru, mentor, ataupun coach kita, agar benar-benar kita itu bisa mendapatkan jawaban dan bisa keluar dari zona lingkaran gelap kita tadi. Kan gitu. Jangan dipikir sendiri. Ingat, guru terbaik itu bukan cuma pengalaman kalian sendiri. Guru terbaik itu juga pengalaman orang lain. Jadi pengalaman orang lain itu juga guru terbaik untuk kita. Ya kan? Contoh, udah diberitahu, Jir, jangan lewat situ, ada lubang besar. Diberitahu sama teman, tiba-tiba tuh, iya dicoba, ada lubang besar beneran, masuk, akhirnya bilang, oh iya, udah diberitahu. Udah diberitahu. Nah, itu pengalaman orang. Belajarlah dari pengalaman orang. Jangan selalu membuat pengalaman sendiri. Ya, contoh, kalian nih yang jomblo-jomblo, yang udah punya pacar nih, jangan jomblo lah, udah punya pacar. Yang udah punya pacar, dibilangin, kamu jangan kayak gini, nanti kamu diputusin pacarmu loh. Dijalanin.
Dilakuin, udah dibilangin jangan lakuin itu. Kalau lakuin itu nanti bisa putus loh sama pacarmu. Dilakuin sama dia. Lu kan kayak gitu. Lu siapa yang salah sekarang? Wow. Ya kan kita nggak tahu tuh. Ya jadi harus benar-benar kita pahami bersama. Ya, jangan sampai kita terperosok dalam pengalaman orang yang jelek. Nah, yang kedua, apa tadi ya? Sampai mana? Terlalu ketakutan. Yang kedua, hadapi dahulu. Lakukan dahulu. Coba dahulu. Ya, selalulah berani mencoba. Jangan mengkerut dulu. Ya, jangan mengkerut dulu. Jangan jadi ayam ini loh. Ayam horn apa itu? Jadilah ayam jantan, ayam petarung yang siap bertarung di medan laga. Jangan cuma jadi ayam yang siap dibelah saja. Loh kan gitu. Coba. Loh, Bang, nanti kalau dicoba terus gagal gimana? Guys. Kalau kalian gagal, ya, minimal kalau kalian sudah mencoba, ya, kalian itu dapat 2 pelajaran. Yang pertama, pelajaran bagaimana untuk melangkah. Yang kedua, pelajaran bagaimana cara menghindari kesalahan. Itu besar. Lah kalau kalian diam aja, kalian nggak dapat ilmu, kalian nggak dapat apa-apa kok. Ya stuck. Daripada stuck, mending mana? Mending coba dulu. Kalian belajar nih tentang sejarah. Kalau nganggap sejarah itu, aduh, apain sih belajar sejarah? Move on dong. Nah, gak bisa aku belajar sejarah. Coba dulu belajar. Nah, nanti pasti kalau udah ketemu feel-nya pasti ketagihan. Nah, jadi itu. Jadi 2 hal. Coba dulu dan jangan terlalu ketakutan. Oke. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat besar. Hal yang banyak dialami oleh kaula muda, teman-teman saya di luar sana. Dan jangan sampai kalian terjerumus di dalamnya juga. Ya, jadi orang itu lost. Dalam arti lost itu lanjut aja lah. Ya. Dalam arti lanjut itu jangan nabrakin semuanya, jangan nabrak takdir ya, jangan. Tapi sudah dengan pertimbangan-pertimbangan dari orang-orang yang benar, udah dibilangin sama guru, udah dibilangin sama mentor, udah dibilangin sama coach, oke jalan. Ya. Kalau belum ada pertimbangan, cari pertimbangan dulu, baru lost, jalan. Ya kan? Seperti itu. Oke? Jadi kawan-kawan, hindari mental block. Selalu berusaha mencoba dan jangan sampai kita terlalu takut dalam menghadapi situasi. Oke ya, sampai ketemu di video Bang Muha yang selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan juga komen serta subscribe channel Bang Muha agar selalu mendapatkan informasi yang positif dan edukatif dari sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.